adik-adik. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, ayo semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ikutin Ko Adrian berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam sampai pagi ini. Sekarang Tuhan, kami akan memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, mari kita mulai ibadah pada hari ini. Oke, untuk lagu pertama, yuk kita sama-sama nyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Dari awal ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, boleh duduk sekarang. Untuk masuk ke firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu. Oke. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dari awal ya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku. Besertaku selamanya. Bagi kakiku terang, bagi jalanku. Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang ayo lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai pertengahan ibadah kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkatilah ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apapun ya Tuhan yang Koko Adrian sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, biasa tuh kan cerita hari ini kita kan sudah mendekati Natal nih adik-adik. Koko bakal bahas soal Natal. Nah, kira-kira nih kalian Natal ada yang sudah rencana apa belum? Mau liburan kemana? Mau seneng-seneng kemana? Ayo, ada yang sudah rencana mau kemana-kemana? Ya, Natal itu identik dengan kebahagiaan gitu ya adik-adik. Kita selalu senang gitu. Sama kayak waktu Natal itu pertama kali dirayakan, waktu Tuhan Yesus itu lahir ya kan. Itu kan pasti membawa kebahagiaan buat seluruh manusia di dunia gitu kan. Nah, mari kita belajar dulu kira-kira papa sama mamahnya Tuhan Yesus itu namanya siapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, papahnya itu namanya Yusuf adik-adik. Papahnya ini Yusuf, pekerjaannya itu sebagai tukang kayu adik-adik. Dia tuh juga melayani Tuhan, dia setia sama Tuhan, dia sayang sama Tuhan, sama kayak adik-adik gitu ya. Dia tuh selalu aktif gitu, mau melayani, mau melakukan pekerjaan buat Tuhan gitu. Sama juga dengan Maria adik-adik. Maria Magdalena, calon ibunya Tuhan Yesus ini. Dia tuh perempuan baik-baik ya kan. Dia nggak neko-neko, nggak aneh-aneh gitu kan. Juga melayani Tuhan dengan baik ya kan. Nah, mereka berdua ini cocok ya kan adik-adik. Terus mereka tuh membuat perjanjian untuk nikah gitu, bertunangan gitu. Nah, dari masa pertunangan sampai pernikahan kan masih lumayan lama tuh ya kan. Biasanya habis tunangan kapan, terus nikahnya kapan gitu. Nah, di sini itu ternyata ada beberapa hal-hal penting gitu yang terjadi itu. Nah, pertama itu adalah Maria. Si Maria ini tuh pada suatu hari malaikat Tuhan itu datang sama dia gitu. Malaikat Gabriel adik-adik. Nah, si malaikat Gabriel ini datang ya kan, bertemu sama Maria. Maria, kamu bakal ini loh apa? Bakal punya anak gitu, kamu bakal hamil gitu. Tuhan bakal memakai kamu gitu untuk jadi pelayan Tuhan yang lebih lagi gitu. Jadi Tuhan bakal memakai kamu dan kamu akan melahirkan seorang juru selamat gitu kan. Nah, Maria kan pertama awalnya kan takut gitu ya. Jadi dia tuh sampai pertama nolak gitu, tapi akhirnya Maria itu mau menerima adik-adik. Akhirnya oke gitu kan. Nah, tapi kan karena Maria ini takut adik-adik. Ya namanya gimana ya, belum menikah gitu tiba-tiba hamil gitu kan, pasti kan aneh gitu. Nah, ternyata malaikat ini juga mendengar suara hatinya Maria itu. Dia itu mendatangi si Yusuf juga nih. Jadi Yusuf waktu tidur ya kan adik-adik, dia tuh didatangi sama malaikat. Yusuf gitu, istrimu, tunanganmu itu tuh nanti bakal hamil. Dia tuh bakal melahirkan seorang anak gitu. Nah,
Yusuf kan awalnya kan kayak aduh beneran apa enggak sih ini gitu. Jadi dia tuh sudah mulai mau mundur gitu kan adik-adik. Duh takut juga ya, takutnya kalau ada apa-apa gitu. Belum menikah kok bisa hamil gitu. Tapi ternyata Yusuf itu percaya sama Tuhan gitu, percaya sama janji Tuhan, dan rahasia itu akhirnya disampaikan dan Yusuf itu menerima adik-adik. Oke lah nggak apa-apa gitu. Maria hamil, Yusuf tetap menikahi, dan akhirnya sampailah ke hari Natal adik-adik. Nah di sini tuh ceritanya tuh menarik ya adik-adik. Jadi Yusuf yang notabene maksudnya orang yang mungkin takut juga ya, takut kena pandangan orang-orang gitu kan. Wah kok istrinya belum apa-apa hamil gitu kan. Tapi Yusuf tuh tetap mau, ya wes nggak apa-apa gitu. Akhirnya dia tetap menikahi Maria. Maria juga sebagai hamba Tuhan akhirnya mau gitu. Walaupun ada takut diomongin orang juga, wah kok belum nikah kok tiba-tiba hamil gitu. Kan kita juga nggak bisa kayak seenaknya ngomong, oh enggak ini dari Tuhan gitu kan. Tetap namanya aneh gitu kan. Jadi tapi dari sini tuh kita belajar kalau kita melayani Tuhan gitu, kita bekerja buat Tuhan, jadi saksinya Tuhan itu memang nggak gampang, tapi ya pasti semua dipermudah sama Tuhan gitu. Oke, jadi sudah paham semuanya. Nah ini ceritanya tentang Maria dan Yusuf. Oke, sekarang lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ibadah kami. Sekarang Tuhan kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami mendengar cerita tentang Maria dan Yusuf ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami dapat mengerti. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Kau berkati agar semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa kurang suatu apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke adik-adik, jadi ibadah pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk ikut ibadah online KA Kiat Kega di jam yang sama, di hari yang sama, minggu depan. Oke, bye bye, sampai jumpa.